Halo bola supporter, selamat berjumpa lagi bersama kami. Apa kabarnya teman-teman bola supporter? Saya harap kita semua selalu diberkahi dengan kesehatan di tengah pandemi yang semakin membaik ini, meskipun nanti akan ada PPKM level 3 yang udah berubah nama ya kayaknya ya, besok waktu libur Natal Natal dan Tahun Baru. Nah, saat ini kan sepak bola Indonesia kita sama-sama lagi senang nih nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Kemarin timnas Indonesia udah 2 kali main, lawan Kamboja dan lawan Laos, hasilnya menang dua-duanya. Yang waktu lawan Kamboja Indonesia menang 4-2, lalu waktu lawan Laos kita bisa menang 5-1. Kali ini saya, Hugo, bersama 2 rekan saya, Abdul dan Lukman, kami ingin membahas prediksi timnas Indonesia di Piala AFF 2020, terutama waktu lawan Vietnam besok. Jadi timnas Indonesia akan bermain melawan Vietnam di Isan Stadium Singapura pada hari Rabu 15 Desember 2021 jam setengah 8 malam ya, setengah 8 Ya, malam. Nah, kalau kita udah nonton nih dua pertandingan timnas Indonesia kan, eh, waktu lawan Kamboja kita perlu mengakui memang pasukan Sintayong ini agak kurang bagus ya, Mandul. Iya nggak? Kalau Lukman ngelihatnya gimana waktu lawan Kamboja? bener sih Bang. Kayak babak pertama tuh mainnya oke Bang. Cuma babak kedua kayak nggak bisa mempertahankan konsistensi sih, itu sih. Hmm. Teman dari pressnya itu sih Bang. Ya, sementara waktu ketika lawan Laos dia udah mulai membaik dan bisa mencetak banyak gol juga ya. Sementara waktu Vietnam waktu lawan Laos kan cuma menang 2-0 gitu nggak dulu? Ya, cukup subur juga sih kalau ngeliat performa timnas Indonesia di dua laga sebelumnya ini. Terus terbukti udah mencetak 9 gol ya dari Mhm. dua laga ini. Apalagi kan gol itu tercipta dari beberapa pemain yang berbeda, nggak cuma lini depan, tapi semua pemain bisa diandalkan dalam mencetak gol. Cukup diuntungkan juga sih kalau kalau melihat situasi ini ketika lawan Vietnam nanti, kalau misalkan lini depan nanti di istilahnya dijaga ketat, tapi ada pemain lain yang bisa jadi pecah kebuntuan sih kalau menurut gue. Tapi kalau ngeliat dari Vietnam sendiri masih clean sheet ya kalau nggak salah ya di dua laga Ya, awal ini. Vietnam waktu lawan Laos pertandingan pertama mereka menangnya nggak banyak sih 2-0 doang. Tapi mereka nggak kebobolan terus waktu lawan Malaysia bahkan mereka bisa menang 3-0. Nah ini gimana nih kalau menurut kalian berdua nih kekuatan Vietnam? Jadi tantangan juga sih nih buat Indonesia nih melihat eh, kondisi dari Vietnam yang masih gawangnya masih belum kebobolan. Mungkin uh, ini menjadi pembuktian kali ya buat timnas gimana nih racikan cinta yang sebenarnya nih. Karena banyak yang menduga kalau misalkan di dua laga sebelumnya Sintayong masih menyimpan rapat-rapat lah strateginya kayak gitu. Hmm. Kalau dari Lukman gimana ngelihat Vietnam yang sekarang? Kalau menurutku yang dari kemarin lawan Malaysia sih, Mas. Terutama pola permainan di depannya sih, kayak misal nomor 10-nya itu kan dia penyerang utamanya, terus nomor Hmm. 19 itu pasti ada di belakangnya gitu loh, Bang. Jadi selalu cari ruang di belakang. Terus kalau yang aku lihat dari dua gol pertama kemarin sih, mereka tuh nendang kayak nggak ngeliat gawang gitu loh, Mas. Jadi Hmm. langsung sup Iya, sup benar. gol kayak gitu. Jadi kayak feelingnya tuh udah matang banget sih dua pemain itu, nomor 10 sama nomor 19-nya. Itu sih yang kemarin. Gitu. Kalau kalau menurutmu Man, kira-kira pemain yang paling harus diwaspadai nih dari Vietnam buat timnas Indonesia itu siapa? Mungkin ada Nguyen Nguyen Vuong Kalau Chuong yang mencetak 2 kalau gol. menurutku sih dari posisinya Nguyen Quang Hai itu nomor 19 Mas. Oh, Soalnya ya. kalau aku lihat sih positioningnya tuh dia di kayak jadi kan sayap kanan kalau nggak salah kemarin. Cuman dia Hmm, lebih sering aktif jadi second striker sih. Itu iya, iya. yang cari ruangnya emang mantap sih menurutku ya. Itu yang harus diwaspadai banget. Selain karena individual timnya si Vietnam yang udah bagus sih di depan terutama ya.
Dan waktu lawan Malaysia, Nguyen Wang Hai juga mencetak 1 gol ya dia ya. Iya, nyetak 1 gol. Nah, kalau dari Abdul, dari timnas Indonesia yang kira-kira bisa jadi pemain yang bisa jadi ancaman nih bagi pasukan Pak Hangzhou. Menurutku sih Evan Dimas sih ya, yang bisa, apalagi kan secara pengalaman dia udah beberapa kali ya bertemu dengan Vietnam, udah cara nggak canggung lah istilahnya. Evan Dimas juga nggak cuma jadi motor serangan Indonesia, tapi dia juga cukup produktif juga ya, kalau nggak salah ya udah ciptakan 2 gol di laga kemarin. 1 gol 2 gol ya, 2 gol. Mungkin Evan Dimas sama Ezra Walian sih, mungkin si Sintayong bakal lebih percayakan Ezra Walian di depan nanti buat membongkar lah istilahnya lini pertahanan. Apalagi kan Ezra Walian nggak punya postur yang tinggi, tapi juga dia punya permainan cepat juga, istilahnya bisa melewati pertahanan lawan, gak cuma jadi tembok lah. Nah, kalau kita melihat head to head kan sebenarnya kita ini tidak diunggulkan ya Indonesia ini. Yeah. Waktu kualifikasi Piala Dunia kemarin terbantai, lalu SEA Games meskipun beda tim ya. SEA Games kan timnas U23 itu kita juga kalah juga. Dan Evan Dimas itu main di semua game itu kan. Nah, kalau kalian melihat head to head ini, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki timnas Indonesia waktu lawan Vietnam? Dulu mungkin. Kalau bicara head to head ya, secara kan komposisi main di Indonesia, kedengaran nggak suara internetnya kayak? Benar. Secara komposisi kan cukup berbeda ya timnas Indonesia saat ini dengan yang dulu. Mungkin tidaknya kita bisa melupakan dulu lah Etihad. Etihad itu supaya nggak jadi beban buat anak-anak anak-anak muda ini. Mungkin yang harus diperbaiki ya, jangan sampai kebobolan aja dulu lah di laga lawan Vietnam nanti, karena kan di 2 pertandingan awal melawan tim Laos dan Kamboja yang dalam tanda kutip ringan lah, tapi bisa kebobolan, apalagi nanti lawan Vietnam yang jadi pertanyaan yang udah namanya lebih besar lah secara kualitas juga orang-orang tuh. Mungkin itu gue sih itu aja sih, jangan sampai kebobolan aja dulu yang penting. Kalau urusan mencetak bola pasti udah percaya lah. Ya, gimana nanti bisa diusahakan lah ya kalau nyetak gol. Kalau Lukman gimana? Apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki dari rekor pertemuan Indonesia dengan Vietnam? Apa ya? Menurutku sih hasil imbang sih udah oke sih Mas. Cuma jangan kebobolan di menit awal sih, itu mungkin ya. Kayak kemarin Malaysia tuh kan babak pertama kan udah 2 gol tuh. Nah itu kan ngejar di babak keduanya kan susah tuh pasti kan. Yang kedua aku lihat lini belakang Vietnam tuh backnya kan 3 kemarin, pakai 3 back. Terus satu pemain yang nomor berapa ya? Satu back kanannya tuh kayak diganti gitu Mas. Jadi kayak lini belakangnya kan belum form tuh. Terutama kemarin pas lawan Malaysia ada 2 apa 3 kali blunder kan di belakang, salah umpan dan lain-lain sih. Mungkin itu bisa dimanfaatkan sih. Jadi emang harus pressing dari awal kalau mau menang. Itu sih menurutku. Sebenarnya kalau kita ngomongin back Vietnam itu kan memang belum pemain yang top banget kan, kayak Tran Dinh Trong itu yang sudah 5 tahun jadi back andalan Vietnam juga belum bisa main karena cedera. Tapi memang Pak Hangzhou punya banyak cadangan juga yang bagus-bagus kayak Nguyen Ngoc Hai, Do Dui Main, Nguyen Tan Chung itu bisa menyulitkan mungkin ya lini serang. Ya kita sih berharap aja timnas Indonesia bisa tampil ngotot terus, nggak kayak Kamboja lah, paling nggak kayak Kamboja waktu babak kedua terutama. Nah kalau kita udah ngomongin ini tadi, terus kira-kira nih prediksinya bakal kayak gimana skor akhir pertandingan besok dari Lukman? Kalau berharapnya sih 1-0 sih. Irfan Jaya udah. Cukup. Irfan Jaya. Sih menurutku ya, Mas. Itu sih. 1-0 cukup ya untuk membuktikan bahwa kita bisa nih ngalahin Vietnam.
Kalau Abdul, Nah, kalau berharap mah pasti ingin menang ya. Tapi kan kalau secara realita mungkin imbang lah, udah skor yang cukup eh, menyenangkan lah realistis ya. buat Indonesia nanti buat melangkah ke pertandingan-pertandingan selanjutnya lah, imbang satu sama lah. Dan sama. Ya memang teman-teman, ini kan dari klasemen kita Indonesia lagi di posisi 1 ya, karena unggul produktivitas gol dibanding Vietnam. Nah, mungkin dengan hasil imbang kita paling nggak jangan kalah deh. Kita bisa punya kesempatan untuk lolos ke semifinal, terutama kalau besok di laga lawan Malaysia di tanggal 19 Desember kita bisa menang. Nah, itu udah pasti banget sih kita bisa lolos ke semifinal. Dari teman-teman bola supporter tentunya juga pasti prediksinya akan membela timnas Indonesia dan memprediksi kita akan menang. Tapi kalau ada teman-teman bola supporter yang ngelihat, oh mungkin kayaknya kita akan kalah deh dari Vietnam. Nah itu bisa juga tinggalin langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channel bolasport.com, dan baca terus bola-bola tentang berita-berita tentang timnas Indonesia di situs bolasport.com. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di prediksi-prediksi timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.